Bahan-bahan untuk membuat sarang semutnya ini harus diikutin dengan baik ya bunda, supaya tidak salah dan tetap bersarang dalamnya. Bahan-bahan A-nya ada 400 gram gula pasir, ini jangan dikurangin, manisnya udah pas, nggak kemanisan. Banyak gula pasir itu supaya buat dia bersemut ya. Nanti kita bakal buat menjadi karamel. Kemudian 400 ml air panas, ini masih panas, baru aja dari dispenser yang bagus. Kalau teman-teman nggak punya dispenser yang terlalu panas, kalian bisa didihkan air 400 ml. Ini bahan A-nya. Dan ini untuk bahan-bahan B-nya. Sebenarnya ini simple kok, cuman kelihatannya agak banyak aja. Tapi sebenarnya gampang banget didapat bahannya. Yang pertama ada ini bahan B, 150 ml atau 150 gram susu kental manis yang coklat. Kita pakainya 150 gram aja, bukan satu kaleng. 70 gram tepung terigu segitiga biru. Setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian 50 gram tepung tapioka. Ini kalau bisa pakai tepung tapioka, kalau nggak ada, bener-bener nggak ada, baru pakai maizena. Tapi lebih banyak sarangnya kalau pakai tapioka. 5 butir telur yang utuh, suhu ruang ya. Dan 150 gram margarin yang sudah kita cairkan. Kalian bisa pakai butter. Kalau butter pasti lebih enak dan lebih wangi. Nah, sekarang kita bakal buat karamelnya. Perlu diperhatikan dengan baik-baik ya, karena kalau kesalahan sedikit bisa bikin nggak bersarang. Ini kualinya kita siapkan yang tidak ada air sedikit pun. Kita akan masak gula pasirnya 400 gram, masukin. Kemudian pakai api yang super duper kecil. Kemudian kalau udah dihidupkan apinya, jangan kita aduk sesekali. Biarkan aja, jangan takut gosong selama kita udah kecilkan api. Biarkan dia menjadi lelehan karamel. Sama sekali tidak boleh diaduk, karena kalau kita aduk sarangnya nanti bakal berkurang banyak atau menjadi bantet. Nah, ini udah mulai sebagian atau sedikit menjadi karamel, meletup-letup gitu. Ini panas ya, jangan sampai terkena tangan. Tunggu sampai semuanya udah menjadi karamel dan warna coklat. Asalkan tidak gosong aja, jangan khawatir. Nah, ini udah sebagian, kita tunggu lagi sampai semuanya udah karamel kayak gini. Tinggal sedikit lagi bagian sini, tengah sudah semua ya. Nah, kalau udah hampir menjadi karamel gini, kita panas-panas, jangan matikan apinya. Masukin air panasnya. Tadi saya didihkan kembali. Masukkan air panas yang udah didihkan. Sambil kita aduk merata, tapi satu arah aja ya. Pelan-pelan aja. Satu arah aja. Kunci keberhasilannya di sini ya, kita aduknya tuh pelan-pelan aja, satu arah, bentar aja. Bisa lihat ya, dia nggak gosong, karamelnya bagus, tuh warna karamel. Kalau udah meleleh semua, kita angkat ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa takar ya, menjadi 400 ml. Kalau kurang bisa ditambah air panas. Di wadah lain, kita pecahkan 5 butir telur utuh. Masukin 5-5-nya. Pastikan suhu ruang ya. Nah, kalau udah kita pecahkan, kita aduk menggunakan whisker sampai berbusa dan pucat. Kita aduk sampai berbusa kayak gini, kira-kira 2-3 menit ya. Terus kita sisihkan terlebih dahulu. Di wadah lain, kita akan ayak bahan-bahan kering seperti tepung tapioka, tepung terigu, dan baking soda dan baking powder. Kalau kalian mau pakai vanili boleh juga.
kita ayak menjadi satu. Ayak ini supaya teksturnya halus. Jangan lupa tepung tapiokanya juga. Beserta baking powder dan baking soda. Sekarang kita bakal masukin berselang-seling adonan ke adonan telurnya ini yang udah berbusa. Masukin tepung terigunya ini bercampurannya. Masukin tepung campurannya ini yang sudah diayak. Sedikit demi sedikit ya, perlahan-lahan aja. Diaduk rata sedikit. Nah, ini harus perlu diperhatikan ya. Selanjutnya kita selang-selingkan dengan adonan yang karamelnya ini. Begitu terus selanjutnya. Nanti tepung terigu aduk lagi, aduk cepat ya, karena ini kan telur, terus adonan karamelnya itu panas. Nanti kalau misalnya kita tidak cepat, dia akan menjadi dadar. Masukin lagi tepung terigunya, aduk lagi, begitu terus selanjutnya. Nah, ini udah yang adonan. Aduk sampai semuanya itu tercampur rata. Ini tekstur adonannya harus cair ya. Ini masih kental karena ada campuran terigu. Kita belum lagi campur yang lainnya. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita masukin susu kental manis yang rasa coklat yang kita udah ukur sebanyak 150 gram. Masukin semuanya. Ini perlu warna coklat supaya warnanya lebih hitam. Tapi kalau misalnya karamel kalian udah hitam, kalian bisa ganti menjadi warna putih atau campuran saja. Kemudian kita aduk rata. Jangan ada yang mengendap di dasar adonan. Setelah rata, kita masukin 150 gram mentega atau margarin yang udah kita cairkan. Di step ini perlu banget untuk aduk secara merata, karena akan menjadi bantet kalau ada margarin cair atau butter cair yang mengendap di dasar adonan. Aduk lagi sampai rata. Ini teksturnya udah bener, udah cair. Tinggal kita pastikan aja nggak ada yang mengendap. Disarankan menggunakan whisker aja biar bisa menggapai adonan yang di bawah. Setelah udah pastikan tidak ada lagi mengendap, kita siapkan loyang tulban kayak gini. Tapi kita oleskan dengan bahan Carlo. Ini ada 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak. Tinggal kita oles aja. Jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja biar nggak bantet. Oles ke semua bagian dengan merata. Setelah kita udah oles, kita bakal masukin ke dalam loyang tapi sambil disaring ya, supaya tidak ada lagi karamel yang mengeras yang masuk. Sambil kita aduk rata. Tekstur adonan memang cair, tidak usah perlu takut. Lihat ya, kalau misalnya kita nggak saring, dia bakal ada banyak kotoran yang masuk, yang bergerindil kayak gitu. Nanti teksturnya menjadi tidak mulus. Bisa lihat ya teman-teman, banyak banget yang belum merata di sini. Ini kita buang aja
Sekarang kita bakal panggang. Panaskan oven sebesar 175 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Kalau udah panas, kita masukin ke dalam oven. Kita panggang selama 40 sampai 45 menit atau sampai matang. Kalau ada air gini nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti dia bakal kering sendiri. Sekarang kita bakal tes dulu. Dia ngembang tinggi banget segini. Tadi padahal dalam gitu ya. Kita tes, masih ada yang lengket atau enggak. Nah, ini udah matang. Kita diamkan sampai dingin. Nah bun, ini hasilnya ya. Dia tinggi, lebar, jadinya banyak juga. Thank you udah menonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Ini bunda hasilnya. Bersarang ya. Berserat gitu. Thank you udah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bye-bye.